Di samping kiri tubuh Teh Desi, dari lorong yang cukup sempit, itu muncul terbang gumpalan asap. 3 gumpalan asap berwarna hitam terbang melayang mendekat ke arah Teh Desi. Dan dimulai dari bagian kepala, 3 ular ini pun berubah menjadi wujud manusia. Di depan Teh Desi bukan lagi 3 ekor ular, tetapi 3 orang laki-laki yang sama gagah, sama tampan. Wajah mereka khas orang Timur Tengah. Hidung mancung, mata belok, kepala ditutupi oleh turban, janggutnya, jambangnya tipis. Begitu cakep, begitu ganteng. Badannya gagah, mengenakan jubah berwarna putih. 3 lelaki ini tersenyum ke arah Desi, menunggu Desi berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Kisah kali ini masih seputar dunia pesugihan, dibagikan langsung oleh pelaku yang menjalani pesugihan tersebut. Kisah ini dibagikan oleh Teh Desi yang tentunya Baraya semua masih ingat betul Teh Desi yang berasal dari Bandung, yang sempat di tahun 2017 mengantar kawannya Teh Nani dari Garut menjalani ritual pesugihan babi ngepet di daerah Tuban. Sebelum masuk ke cerita, seperti biasa Akang mengingatkan Baraya semua, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan share video ini agar lebih banyak orang yang paham dan mengerti sisi gelap dunia spiritual. Lanjut ke cerita. Pada tahun 2021, waktu itu Teh Nani datang berkunjung ke Bandung menemui Desi. Dalam kesempatan pertemuan itu, Nani membagikan pengalamannya kepada Desi tentang apa yang dia lakukan selama 4 tahun tak bertemu selepas berpisah sepulang dari Tuban, yang ternyata dari 5 anak kandung Teh Nani, 3 orang, anak pertama, anak ketiga, dan anak kelima mati dijadikan tumbal pesugihan. Dan yang lebih mencengangkan, di tahun keempat itu, di 2021, Teh Nani berkata dia berniat mau menumbalkan Sukanda, suami Mokondonya. Sedangkan kedua anak Teh Nani yang masih hidup, dua-duanya Teh Nani masukkan ke pesantren agar selamat dan tak bisa diambil jadi tumbal. Nah, sebelum pergi, Teh Nani ini memberikan sejumlah uang kepada Desi sekitar 11 juta lebih. Uang yang katanya merupakan bentuk rasa terima kasih karena Desi mau menemani dirinya 4 tahun lalu. Awalnya Desi ragu karena takut uang itu uang tumbal. Tapi Nani meyakinkan
itu bukan uang untuk menumbalkan Desi, tetapi murni hanya memberi kepada Desi. Selepas Nani pergi dan pulang kembali, yang katanya ada urusan bisnis di Jakarta, Desi pun menyimpan segepok uang itu di atas pintu sesuai apa yang dulu almarhum neneknya pernah ceritakan. Kalau dapat uang, dikasih duit cuma-cuma, takut uang itu uang gak baik, simpan dulu di atas pintu selama 1 minggu. Baru selepas 1 minggu uang itu boleh digunakan. Uang dari Teh Nani oleh Desi pun digunakan untuk nambah modal. Dia memang punya usaha kecil-kecilan jualan makanan. Namun ternyata uang itu memang seolah tak berkah. Walau ditambah duit, tambah modal 11 juta lebih tuh, usahanya Desi malah semakin parah, semakin memburuk. Ditambah lagi, waktu itu ibunya Teh Desi sakit-sakitan. Usaha sepi, ibu sakit-sakitan, anak-anak yang 4 orang butuh biaya. Desi betul-betul hidup terpuruk, penuh kesulitan. Akhirnya, waktu itu Desi yang sedang melamun meratapi hidup, dia pun teringat perjalanan dulu di tahun 2017 ketika ke Tuban menemani Teh Nani. Desi ingat waktu itu Mbah Wanto pernah menawari pesugihan putih. Pesugihan putih tanpa tumbal dan tanpa resiko apapun. Yang katanya pesugihan putih ini yaitu menikah dengan jin muslim dari Baghdad. Apa coba aja ya ngikutin sarannya Mbah Wanto. Toh kata beliau itu pesugihan putih, gak ada tumbal, gak ada yang dirugikan, pikir Desi saat itu. Di tengah berpikir seperti itu, terdengar suara batuk dari kamar sang ibu. Batuk yang begitu parah. Desi pun buru-buru masuk ke dalam kamar, menyodorkan air hangat kepada sang ibu. Melihat kondisi ibunya yang seperti itu, justru malah memperkuat niatan Desi. Gak ada cara lain. Ini sepertinya memang harus coba datang lagi ke Tuban. Tapi untuk mahar, duit dari mana? Masalah datang lagi tuh. Buat mahar, belum lagi buat ongkos pulang pergi ke sana. Selepas memberi air hangat ke ibunya, Desi keluar. Dia duduk di ruang tamu. Desi pun teringat akan rentenir yang merupakan salah satu tetangganya. Akhirnya Desi nekat. Besok paginya, Desi mendatangi si rentenir, lantas meminjam uang sejumlah 3,5 juta. Buat ongkos dan buat mahar nanti setibanya di Tuban. Uang dia terima. Desi lantas pulang ke rumah. Dia pun membulatkan kembali tekadnya untuk pergi ke Tuban menjalani ritual pesugihan putih. Singkat cerita, 2 hari kemudian, Desi dari rumahnya di daerah Kopo langsung menuju ke terminal. Anak-anak dia titipkan kepada adiknya yang disuruh gantian jaga menemani sang ibu. Desi berangkat sendiri naik bis menuju ke daerah Tuban. Selama perjalanan, sempat timbul rasa ragu dalam hati. Tetapi buru-buru oleh Desi dia singkirkan perasaan ragu dalam jiwanya. Sampai akhirnya tibalah Desi di terminal di daerah Tuban. Dia tak beristirahat,
langsung menuju ke pangkalan ojek dan diantar langsung ke rumahnya Mbah Wanto. Tiba di pekampungan tempat tinggal Mbah Wanto, Desi jalan kaki menuju rumah Mbah Wanto dan istrinya Mbok Tri. Ketika tiba di depan rumah, Desi pun terkejut melihat sosok Mbah Wanto dan Mbok Tri seolah tahu akan kedatangan Desi. Dan yang lebih mencengangkan, 4 tahun tak bertemu, Desi sama sekali tak melihat ada perubahan baik dari wajah ataupun perawakan Mbok Tri dan Mbah Wanto. Seolah pasangan suami istri ini awet muda. Bahkan Mbah Wanto tersenyum ketika Desi datang. Alhamdulillah, sudah sampai ya? Yuk masuk ke dalam. Kita bicara di dalam saja, Neng, ucap Mbah Wanto sambil tersenyum mengajak Desi masuk. Di dalam, Mbok Tri menyuguhkan makanan ala pekampungan. Teh hangat diberikan ke Desi. Mbah Wanto pun sambil tersenyum berkata, Neng Desi ini kau tak salah yang dulu sama si Nani kan? Yang dari Bandung ya? Iya Mbah, saya yang dulu nganter Teh Nani, yang orang Garut itu loh, yang ikut pesugihan babi ngepet. Iya, si Mbah masih ingat, gak akan lupa. Ngomong-ngomong, apa sudah Neng Desi pikirkan tawaran si Mbah dulu? Nah, itulah Mbah. Terus terang saja Mbah, selama 4 tahun ini, hidup saya masih terus seperti itu. Masih terus-terusan susah. Tak ada perkembangan apapun. Anak-anak tambah besar, biaya tambah gede, ibu sakit-sakitan. Saya sudah betul-betul buntu Mbah. Mbah kan tahu, saya ini janda. Tak ada suami yang menafkahi. Jadi, bagaimana Mbah? Apa tawaran pesugihan itu masih berlaku? Apa masih bisa? Bisa, Neng, bisa. Mbah, apa memang betul pesugihan itu tak ada efek negatif ke saya, Mbah? Apa betul-betul aman? Aman, Neng. Pesugihan ini aman. Karena yang Neng nanti nikahi itu sosok jin muslim. Tak seperti pesugihan lain, tak perlu ada tumbal. Neng kan tahu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia, tugasnya sama, Neng, untuk beribadah kepada Allah. Pernikahan itu kan termasuk ibadah. Maka Simbah bilang, pesugihan ini pesugihan putih, pesugihan syar'i, tak bertentangan dengan aturan agama. Nah, di sini nih, Bro. Disinilah dalam cerita ini begitu tipis antara perkara hak dan perkara batil. Benar dan salah begitu tipis hijabnya. Dan ayat tadi itu selalu dipelintir oleh mereka. Dijadikan doktrin, dijadikan alat untuk menutupi kesesatan yang jelas mereka lakukan. Yang namanya manusia ketika bersekutu dengan bangsa jin, meminta pertolongan ke bangsa jin. Manusia laki-laki minta tolong ke jin laki-laki, manusia perempuan minta tolong ke jin laki-laki atau jin perempuan. Itu yang ada, yang akan mereka dapatkan. Kesesatan, kerugian. Namun sebagian oknum
mempergunakan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu untuk mengelabui orang-orang yang memang imannya kurang, pengetahuannya kurang pula. Kalau begitu Mbah, saya siap lah Mbah. Kira-kira syaratnya apa saja dan apa yang harus saya jalani agar bisa mendapatkan pesugihan itu Mbah? Begini Neng, kalau Neng Desi sudah bulat tekad, Neng Desi harus persiapkan fisik dan mental. Karena untuk pesugihan ini, Neng Desi harus semedi di dalam goa sambil berpuasa selama 9 hari 9 malam. Tak boleh tinggal sholat 5 waktu. Dan setiap malam Neng Desi harus membaca wirid sholawat Jibril sebanyak 99.999 kali. Itu harus dapat selesai dalam 1 malam Neng. Oh gitu ya Mbah. Berarti saya mesti sambil puasa Mbah. Iya Neng. Dan nanti setiap menjelang maghrib, waktunya berbuka puasa, istrinya Simbah bakal nganterin makanan buat Neng Desi. Hanya saja kalau sahur nggak makan apa-apa. 1 hari 1 malam, Neng Desi hanya boleh makan di waktu berbuka puasa saja. Lantas Mbah, untuk maharnya bagaimana Mbah? Nah, untuk mahar itu seperangkat alat sholat, lalu pakaian khas Timur Tengah, sorban, gamis, jubah, sendal juga Neng. Sendal kayak sendal kita Mbah. Iya Neng. Sendalnya pun harus nomor 42. Ini asli bro. Jadi si jin ini yang nantinya akan jadi suami Teh Desi, itu sendalnya pakai nomor 42. Lalu di sini Teh Desi pun selepas mendengar semua penjelasan dari Simbah Wanto, dia pun langsung menyerahkan uang sebesar 2,5 juta. Mbah, ini untuk maharnya. Cuman mohon maaf Mbah, saya cuman baru bisa ngasih 2,5 juta. Uang saya pas-pasan. Ini sisanya hanya buat ongkos pulang ke Bandung nanti. Gak apa-apa Neng, gak apa-apa. Kalau memang nanti ada yang kurang, biar Simbah dulu yang talangin. Nanti kalau Neng Desi sudah sukses, tinggal Neng Desi ganti. Mbah Wanto ini tipikal juru kunci yang manusiawi. Baik dia, mau nalangin kekurangan dari mahar dan keperluan beli-beli alat ritual. Kapan Mbah saya bisa langsung mulai ritualnya? Nanti malam. Sekarang Neng Desi istirahat saja dulu. Simbah tahu kamu belum istirahat sama sekali semenjak datang ke rumah Simbah. Desi pun tersenyum. Lantas dia diarahkan ke kamar tamu, kamar yang 4 tahun lalu jadi tempat menginap Desi ketika menemani Teh Nani. Menjelang maghrib, Desi pun dimandikan oleh Mbok Tri. Selepas dimandikan Mbok Tri, Desi bersalin pakaian dengan pakaian yang sopan, mengenakan kerudung, membawa sajadah dan mukena. Karena di goa nanti bukan semedi seperti pesugihan lain, tapi seperti kita mau kholwat, menyepi untuk memfokuskan diri ibadah kepada Allah. Nah Desi makin percayanya ke Mbah Wanto yang disebut ini pesugihan putih.
Karena kan yang diamalkannya itu sholawat Jibril. Jadi sepanjang malam Desi nanti di dalam goa di hamparan sajadah terus mendawamkan sholawat Jibril sampai 99.999 kali. Sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Mbah Wanto. Dan sepanjang malam itu Desi nggak boleh tidur, ngantuk pun nggak boleh, mata harus terbuka, melek semalaman. Bahkan siang hari pun Desi nggak diperbolehkan tidur sama sekali. Nah, sebelum berangkat ke goa nih, Desi pun disuruh minum air yang sudah didoakan oleh Mbah Wanto. Neng Desi, minum air doa ini. Biar Neng Desi tak bisa merasakan apa-apa. Mati rasa. Loh, kenapa Mbah? Neng Desi ini kan bakal tirakat 9 hari 9 malam. Kalau nggak minum air doa seperti ini, Neng Desi nggak bakal kuat. Karena Neng Desi hanya boleh keluar goa itu ketika mengambil air wudhu untuk sholat 5 waktu. Oh iya Mbah ya. Nanti gimana dong kalau saya pengen buang air kecil, pengen buang air besar? Lah itu makanya khasiat air doa ini agar Neng Desi tak bisa merasakan hal seperti itu. Gak pengen buang air kecil, gak pengen buang air besar, dan tidak mengantuk sama sekali. Sok, minum air ini sampai habis, ucap Mbah Wanto. Air itu pun diterima oleh Desi dan langsung diminum seketika. Selepas siap, Desi pun diantar Mbah Wanto dan Mbok Tri menuju ke goa tempat tirakat. Menuju ke goa tempat tirakat ini, kata Teh Desi ya, dia melewati hutan, naik ke bukit kecil yang begitu gelap, lantas turun ke sebuah lembah. Begitu gelap sama sekali. Kalau jalan sendiri, Teh Desi tentunya bakal tersesat. Dan goa itu pun tak disebutkan goa apa oleh Mbah Wanto. Yang jelas di goa itulah tempat portal pertemuan antara Teh Desi dengan sosok jin muslim dari Baghdad Timur Tengah, dari Irak. Entah gimana ceritanya dulu, kok bisa jin dari Irak nyasar ke Tuban. Tiba nih di depan mulut goa, hawa menyeramkan langsung terasa oleh Desi. Menatap goa yang begitu gelap, rasa takut muncul kembali. Hampir-hampir Desi mau membatalkan niatannya. Tapi dia teringat kepada anak-anaknya. 6 orang anak, yang 2 yang pada nikah, yang 4 yang masih ikut dengan dirinya menumpang di rumah sang ibu. Hidupnya belum begitu mapan. Anaknya yang paling besar yang tinggal di Ciamis, anak pertama dari suami pertama, udah nikah. Kerjanya jadi pengrajin batu akik. Yang kedua, yang udah nikah, ikut sama suaminya dan tidak bisa membantu perekonomian keluarga. Desi lah satu-satunya yang harus menafkahi anak-anaknya itu. Bapak-bapaknya nggak tahu pada kemana. Bikin anak cerai udah, nggak pada tanggung jawab semua. Desi teringat akan hal itu. Dia pun kembali memantapkan hati. Dia tarik napas begitu dalam. Dia hembuskan. Gimana Neng? Sudah siap? Siap Mbah, saya siap. Mbah Wanto tersenyum, lantas menggandeng Teh Desi masuk ke dalam goa yang begitu gelap. Begitu memasuki goa, ribuan burung kapinis itu ribut
terganggu, berterbangan keluar sampai menerpa dan menabrak wajah Teh Desi. Tak ada kelelawar dalam gua itu. Yang ada hanya ribuan burung-burung kapinis. Desi dituntun masuk ke dalam goa. Di kiri diapit oleh Mbok Tri, di kanan oleh Mbah Wanto. Masuk terus ke dalam goa yang begitu dalam. Sampai tibalah di sebuah batu besar datar. Di mana di batu besar datar itulah Desi 9 hari 9 malam duduk bersila membaca wirid sholawat Jibril. Neng, sajadah Simbah letakkan di sini. Arah kiblatnya ke sana. Nanti selepas sholat Isya, Neng Desi langsung saja mulai wiridnya. Ini korek api untuk pertanda. Kalau sudah sampai bilangan 1000, simpan di bawah. Ingat, jangan kurang dari jumlah bilangan yang sudah ditetapkan. Ucap Mbah Wanto. Desi pun tersenyum. Mbok Tri menimpali. Neng, air untuk wudhu sudah Simbok sediakan di mulut gua. Kalau mau sholat, ambil wudhu di sana. Sudah siap, Neng? Siap, Mbah. Siap, Mbok. Ya sudah, langsung saja. Simbah dan Mbok Tri pamit pulang. Ucap mereka berdua, meninggalkan Desi sendiri di dalam goa. Desi duduk sekejap di atas hamparan sajadah, menunggu waktu Isya. Tak berselang lama, samar-samar sayup-sayup terdengar lantunan suara azan Isya di kejauhan. Desi yang masih merasa punya wudhu belum batal, dia pun langsung menunaikan sholat Isya di dalam gua. Selepas selesai sholat Isya 4 rakaat, mengenakan mukena yang agak tebal, Desi memulai membaca wirid. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus menerus. Dan ketika mencapai bilangan 500, Desi membaca wirid lain. Ya khailusin, ya khailusin, ya khailusin, ya khailusin, ya khailusin. Sambung lagi sholawat Jibril sampai bilangan 1000. Korek api dia letakkan di bawah. Lalu sambung lagi sholawat. Dan semalaman itu terus bersolawat dengan mata terbuka, menatap lurus ke arah depan. Desi ini orangnya penakut, paling takut sama yang namanya setan. Sama manusia dia nggak ada rasa takut. Tapi sama setan takutnya bukan main. Maka di dalam goa ketika sedang membaca sholawat Jibril, Teh Desi ini pandangannya lurus aja ke depan. Gak lirik kiri kanan. Takut tiba-tiba muncul sesuatu yang tak kasat mata. Malam pertama itu pun dilalui oleh Teh Desi dengan begitu lancar. Tak ada penampakan, tak ada gangguan sama sekali. Semua lancar begitu saja. Bahkan walau di dalam goa, tapi perasaan Teh Desi bukan seperti di dalam goa, seperti di dalam kamar sendiri. Siang harinya seperti biasa. Dia ini ambil wudhu, sholat fardu. Karena sepanjang ritual ini nggak boleh tinggal yang namanya sholat. Kalau tinggal yang namanya sholat, maka ritualnya batal. Bagus kan? Sholat 5 waktu nggak boleh tinggal. Tapi kan di sini polanya sudah terlihat. Sholat 5 waktu dijalani karena takut batal ritual pesugihan. Jadi bukan niat ibadah, bukan karena takut sama Allah. Tapi karena takut ritual pesugihannya gagal. Dari sini pun udah jelas. Tak berharga sholat yang dilakukan oleh Teh Desi. Karena tujuannya bukan Allah, tujuannya pesugihan. Tapi buat orang awam, nganggapnya benar.
Tapi kita harus paham, ya. Nah, singkat cerita masuk nih ke malam kedua. Maghrib itu si Mbok Tri datang bawa makanan. Desi pun makan buka puasa. Selepas itu ambil wudhu, sholat maghrib. Mbok Tri keluar, balik lagi ke rumah. Desi melanjutkan wiridan. Baca lagi sholawat Jibril 500 kali, diselangi ya khailusin, ya khailusin, ya khailusin, ya khailusin. Sambung lagi sholawat Jibril. Nah, di malam kedua ini, sekitar jam 9 malam, ketika Teh Desi sedang husu membaca wirid sholawat Jibril, di goa yang kering kerontang, tiba-tiba Teh Desi mendengar suara tetesan air. Yang padahal dalam goa itu betul-betul kering. Tak ada setetes pun air, baik di stalaktit ataupun stalagmit. Tapi jam 9 itu, suara tetesan air terdengar begitu nyata, begitu kencang. Tik, 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 tik. Dan terus menemani sepanjang malam. Jadi ketika Desi sedang asik fokus sholawat Jibril, dia tuh ditemanin sama suara tetesan air yang entah dari mana, namun jelas terdengar menggema di dalam goa. Lanjut terus sampai malam ketiga. Malam ketiga seperti malam pertama, tak ada kejadian apapun. Masuk ke malam keempat. Nah, di malam keempat, sekitar jam 11 malam, di tengah Desi sedang fokus baca sholawat Jibril, tiba-tiba goa tempat Teh Desi itu bergetar seperti datang gempa. Di sini Desi ketakutan, sampai tangannya mencengkram bebatuan. Namun bibir dia terus mendawamkan sholawat Jibril. Di sini Desi takut goa runtuh. Mati dong, ketimpa runtuhan atap goa. Goncangannya begitu kencang, mirip-mirip gempa 7, sekian skala Richter lah. Begitu kencang. Goncangannya itu luar biasa, sampai kalau Teh Desi tak mencengkram bebatuan, Teh Desi pasti sudah terlempar. Namun, setengah jam lamanya, goncangan seperti gempa di dalam goa terjadi. Bacaan sholawat Jibril Teh Desi pun malah diperkencang, saking takutnya. Barulah goa itu pun perlahan kembali normal, goncangan perlahan menghilang. Selepas situasi kembali normal, dengan jantung bergemuruh kencang, Teh Desi kembali melanjutkan bacaan sholawatnya. Ketika Teh Desi selepas goncangan seperti gempa tadi, dia kembali melanjutkan bacaan sholawat Jibril. Itu tiba-tiba dari arah sebelah kiri goa, di samping kiri tubuh Teh Desi, dari lorong yang cukup sempit, itu muncul terbang gumpalan asap. 3 gumpalan asap berwarna hitam terbang melayang mendekat ke arah Teh Desi. 3 gumpalan asap ini berhenti tepat di depan dadanya Teh Desi. Berhenti diam, mengambang, tak bergerak lagi. Pandangan Desi pun bertatapan dengan 3 gumpalan asap ini. Asap hitam yang begitu pekat. Bahkan walau di dalam goa yang gelap, kepekatan 3 gumpalan asap ini berkali-kali lipat lebih gelap dari kegelapan goa, maka bisa terlihat di dalam pandangan Teh Desi. 3 asap ini seperti yang hidup, seperti yang bernyawa, bergerak-gerak di depan Teh Desi, seolah sedang menilai Desi dari ujung rambut, ujung kepala, sampai ke ujung kaki. Selepas itu,
3 gumpalan asap ini kembali terdiam mengambang 1 meter dari lantai goa. Lalu tak berselang lama, 3 gumpalan asap ini kembali terbang melayang menuju ke lorong goa sebelah kiri sampai mereka menghilang. Desi menghembuskan napas lega. Gumpalan asap yang tadi begitu menakutkan lenyap dari pandangannya. Dia pun kembali fokus pada bacaan wiridnya. Sampai wiridan selesai, Desi hanya duduk diam menatap ke arah depan. Subuh, Desi seperti biasa ambil wudhu keluar, sholat subuh di dalam goa. Lalu pagi hari dia mandi. Selepas itu kembali masuk ke goa, hanya duduk sila berdiam diri menatap dinding goa. Malam harinya nih, masuk ke malam kelima. Ritual semedi di dalam goa misterius itu. Malam kelima, Teh Desi seperti biasa wiridan seperti malam-malam sebelumnya. Namun tepat tengah malam, tiba-tiba Teh Desi mencium bau hangru, bau anyir yang begitu pekat. Bau anyir itu begitu kental menyeruak di dalam ruangan goa. Teh Desi langsung gemetar ketakutan ketika mencium aroma yang seperti itu. Ditambah, tiba-tiba dari lorong tempat menghilangnya 3 gumpalan asap hitam, itu terdengar suara desisan ular yang begitu kencang. Tak berselang lama, Teh Desi dari sudut mata kirinya, dia melihat seekor ular hitam dengan mata kebiruan keluar dari lorong sempit, menggelisir ke tengah ruangan goa menuju ke arah Teh Desi. Desi gemetar ketakutan, keringat sebesar biji jagung mengalir deras membanjiri tubuh Teh Desi. Terlebih ketika ular ini menggelisir semakin dekat, lalu kepalanya perlahan naik ke paha Teh Desi. Desi masih terus membuka mata. Tubuhnya gemetar ketakutan, tangan kanannya yang memegang butiran-butiran tasbih tak berhenti. Bibir tetap melantunkan mendawamkan shalawat Jibril. Ular itu menggelisir dari paha kiri ke paha kanan, lalu dengan perlahan mulai melilit tubuh Teh Desi. Ular itu besarnya sebesar pohon pinang, membelit dengan erat tubuh Teh Desi, lalu berhenti tepat di bagian dada dengan kepala si ular yang menganga di depan wajah Teh Desi. Teh Desi ingin rasanya menjerit menangis ketakutan melihat ular sebesar itu ketika melahap habis tubuh Teh Desi. Gigi-giginya yang begitu runcing, begitu banyak di dalam mulut si ular. Desi hanya diam, berusaha tak bergerak. Ular itu menatap tajam, diam di depan wajah Teh Desi. Sisik-sisiknya terasa begitu kasar. Baunya begitu anyir. Cukup lama, ular itu diam dalam posisi seperti itu. Sampai akhirnya, mulai kembali melonggarkan lilitan di tubuh Teh Desi. Lalu, ular yang sebesar pohon pinang itu turun dari tubuh Teh Desi dan kembali menggelisir menuju ke arah lorong sebelah kiri sampai ular itu menghilang tidak terlihat lagi.
Barulah selepas ular itu hilang, Teh Desi mulai merasa tenang dan kembali mendawamkan sholawat Jibril sesuai hitungan. Esoknya, malam ke-6, tak terjadi apa-apa sama sekali. Jadi seolah datangnya gangguan, datangnya ujian dari makhluk tak kasat mata itu berselang setiap 1 hari. Malam ke-6 nih aman, gak ada kejadian apapun. Sampai akhirnya di malam ke-7. Malam ke-7. Hitungan Teh Desi 3 hari lagi nih ritual selesai. Mudah-mudahan mereka cepat datang, pikir Teh Desi. Karena kalau lewat 9 hari berarti kan gagal. Sia-sia dong jauh-jauh datang ke Tuban. Di malam ke-7, bertepatan sekitar jam 11 lebih. Di tengah Teh Desi yang sedang asik membaca wirid sholawat Jibril, tiba-tiba dari lorong kembali muncul cahaya. Sampai goa yang begitu gelap menjadi terang. Terang kekuningan seperti lampu 5 watan. Ketika Teh Desi melirik dari sudut mata kirinya, dari dalam lorong sempit itu muncul 3 gumpalan asap. 3 gumpalan asap ini masing-masing mempunyai 2 mata. Yang mata mereka itulah memunculkan cahaya kekuningan yang membuat goa gelap menjadi terang. 3 gumpalan asap ini terbang mengambang mendekat ke arah Teh Desi. Lalu berhenti di depan Desi. Selepas berhenti tepat di depan Teh Desi, 3 gumpalan asap hitam ini lantas perlahan wujudnya berubah menjadi 3 ekor ular yang besarnya sebesar pohon pinang. Duduk melingkar di depan Desi sambil sesekali terus menjulurkan lidah bercabangnya. Lalu ular yang berada di sebelah kiri, dia berbicara. Pilihlah salah satu dari kami bertiga untuk kau jadikan suamimu. Nah, anehnya di sini Teh Desi tak merasa takut, tapi justru dia merasa tenang ketika berhadapan dengan 3 ekor ular siluman yang bisa berbicara layaknya manusia. Teh Desi pun menjawab, "Loh, bagaimana saya bisa memilih salah satu di antara kalian, sedangkan wujud kalian sama, hanya wujud seekor ular? Tunjukkanlah wujud dan wajah asli kalian," ucap Teh Desi. Lalu ketiga ular ini, itu yang tadinya duduk melingkar, ngeringkuk tuh, perlahan berdiri. Dan dimulai dari bagian kepala, 3 ular ini pun berubah menjadi wujud manusia. Di depan Teh Desi bukan lagi 3 ekor ular, tetapi 3 orang laki-laki yang sama gagah, sama tampan. Wajah mereka khas orang Timur Tengah. Hidung mancung, mata belok, kepala ditutupi oleh turban, janggutnya, jambangnya tipis. Begitu cakep, begitu ganteng. Badannya gagah, mengenakan jubah berwarna putih. 3 lelaki ini tersenyum ke arah Desi, menunggu Desi berbicara. Desi begitu terkesima sampai tak bisa berkata-kata. Seumur hidupnya, Desi yang sudah beberapa kali menikah, Desi yang beberapa tahun bekerja di dunia malam,
bertemu dengan berbagai jenis laki-laki, berbagai jenis lelaki dengan berbagai ras. Tapi baru pertama kali Desi melihat lelaki yang begitu tampan seperti mereka bertiga. Desi hanya melongo, sampai mangap-mangap tuh mulutnya. Sampai akhirnya si lelaki yang berdiri di sebelah kiri itu berkata sambil tersenyum, "Pilihlah salah satu dari kami bertiga, saya atau dua saudara saya. Perkenalkan, nama saya Hamid," ucap si lelaki itu. Jadi si jin ini mengaku bernama Hamid. Ternyata 3 ekor ular yang berubah wujud menjadi laki-laki itu saudara kandung. Yang paling besar Hamid dan yang 2 lagi itu adalah adik-adik Hamid. Yang salah satunya bernama Arpan. Yang satu lagi entah siapa. Teh Desi lupa. Desi pun seperti orang yang lagi belanja di pasar aja. Dia perhatikan Hamid dari ujung kepala ke ujung kaki, Arpan dan saudara yang paling bungsu. Semua diperhatikan begitu detail oleh Desi. Karena salah satu dari mereka akan jadi suaminya Desi. Terus terang aja di sini Desi bingung. Gantengnya sama, gagahnya sama. Lalu di sini Desi menanyakan usia mereka. Hamid, dia mengaku usianya sudah lebih dari 1000 tahun. Dan yang paling kecil, paling bungsu, usianya 700 tahun. Nah, selepas mereka memperkenalkan usia, menyebutkan usia mereka, Desi yang pada tahun 2021 tepat berusia 39 tahun. Dia pun memilih yang tertua. Karena bagi Desi, gantengnya mereka sama, tapi kualitas kedewasaan pasti berbeda. Desi pun daripada nikah sama jin berondong, lebih baik menikah dengan jin yang sudah berumur seperti Hamid. "Saya pilih kamu, Hamid," ucap Desi menunjuk ke arah Hamid. Hamid pun tersenyum. Lantas dia menjawab, "Alhamdulillah, kalau kamu memilih saya sebagai calon suamimu, saya pun siap menjadikan kamu sebagai istriku," ucap Hamid yang tersenyum senang. Desi menjatuhkan pilihan kepada dirinya. Lalu selepas itu 3 lelaki bersaudara ini, 3 jin bersaudara ini kembali wujudnya berubah menjadi ular. Lantas menggelisir bersama, berjalan menuju ke lorong goa dan kembali menghilang. Di dalam goa, suasana pun kembali gelap gulita. Hari ke-8 menjelang maghrib, seperti biasa Mbok Tri pun datang membawa makanan untuk berbuka puasa. Nah, sambil makan, Mbok Tri ini bertanya, "Neng, bagaimana? Apa yang sudah terjadi selama beberapa hari ini, Neng?" Nah, di sini di sela-sela makan, Desi pun menceritakan tentang pengalamannya. Semalam mereka datang dan meminta saya memilih salah satu di antara mereka. Waduh, bagus, Neng. Terus bagaimana? Ya, saya sudah memilih, Mbok. Saya memilih kakak tertua dari mereka bertiga. Namanya Hamid. Dan dia pun siap menjadikan saya sebagai calon istrinya. Alhamdulillah. Syukur, Neng. Syukur. Tapi ingat, Neng. Ini menjelang detik-detik penentuan. Neng harus siapkan mental dan fisik. Neng akan jadi istri dari Tuan Hamid. Tak ada jalan kembali, Neng.
Gak apa-apa, Mbok. Saya memang sudah siap menjadi istri dari Hamid. Mbok Tri pun tersenyum. Ya sudah, selepas makan, kita pulang ke rumah. Loh, kenapa, Mbok? Ya kita akan melanjutkan ritual yang terakhir. Sudah cukup ritual yang kamu lakukan karena kamu sudah menjatuhkan pilihan kepada Tuan Hamid. Selesaikan makanmu. Desi pun menyelesaikan makannya. Dan selepas itu, dia bersama dengan Mbok Tri pulang kembali ke rumahnya Mbah Wanto. Di rumah Mbah Wanto, Desi menceritakan semua yang dia alami. Mbah Wanto pun tersenyum senang. Alhamdulillah, Neng. Alhamdulillah. Besok penentuan, Neng. Besok adalah hari di mana Neng akan menjalani akad nikah dengan sosok Tuan Hamid. Sekarang Neng Desi istirahat saja, ucap Mbah Wanto. Desi pun istirahat malam itu. Esok paginya, Mbok Tri pun pergi ke pasar untuk membeli keperluan ritual. Selain membeli mas kawin yang belum komplit, Mbok Tri pun membeli kebaya berwarna putih tulang yang nanti akan dikenakan Desi ketika akad nikah. Membeli kembang melati yang masih kuncup hampir 1 kilo lebih, umbo rampe, dan berbagai jenis sesaji lainnya. Lalu di hari ke-9 itu, tepat di sore harinya sekitar jam 5, Desi dimandikan oleh Mbok Tri. Desi nggak boleh mandi sendiri. Karena setiap mandi, tiap bagian tubuh itu ada doa-doa khusus yang harus dibaca. Sambil dimandikan oleh Mbok Tri, ubun-ubun kepala didoakan oleh Mbok Tri. Tangan, wajah, dada, paha, ujung kaki, semua ada doa yang dibacakan khusus oleh Mbok Tri sepanjang mandi. Selepas mandi, Desi pun dibawa Mbok Tri ke dalam kamar. Neng bisa dandan? Bisa, Mbok. Lawong saya dulu pernah kok jadi perias jenazah. Loh, bukan ngerias jenazah, Neng. Dandan. Neng dandan kayak dandan pengantin. Bisa, Mbok, bisa. Jadi, saya harus bagaimana, Mbok? Nah, sekarang tubuh Neng mau Simbo baluri dulu dengan minyak wangi. Nah, jadi minyak wangi parfum itu gak disemprot ke baju, tetapi dibalurkan ke sekujur badannya Desi. Nah, selepas dibalur minyak wangi oleh Mbok Tri, Desi pun mengenakan pakaian pengantin. Baju dia pakai kebaya putih yang dibelikan oleh Mbok Tri, bawahannya pakai kain samping. Persis seperti pengantin-pengantin pada umumnya. Nah, selepas mengenakan pakaian pengantin, Desi pun merias diri. Tampil secantik mungkin karena malam itu dia akan bersanding dengan Hamid, jin muslim yang akan menjadi suaminya. Selepas selesai dandan, Desi pun keluar. Kaget dia, di ruang tamu sudah ada 2 orang asing yang menunggu kedatangan Desi, ditemani oleh Mbah Wanto dan Mbok Tri. Neng Desi, duduk dulu di sini. Iya, Mbah. Ini siapa, Mbah? Oh, jangan kaget. Ini tetangganya si Mbah. Ini Mas Ponimin. Ini Mas Sumarno. Mereka berdua inilah yang akan menjadi saksi pernikahan Neng Desi. Loh, saksi, Mbah? Lah, akad nikah ini, Neng, sama seperti akad nikah manusia. Si Mbah yang jadi penghulu sekaligus wali. Dan 2 tetangga si Mbah ini yang akan menjadi saksi. Dalam hati Desi geleng-geleng dia. Ternyata nikah dengan jin itu gak seperti dalam cerita-cerita. Ada akad nikah yang dijalani
dan akadnya sesuai dengan hukum pernikahan. Syarat sah nikah, ada pengantin, laki dan perempuan, pasangan pengantin, ada wali, ada penghulunya juga. Saksi pun sama. Dan ini ada semua komplit dari bangsa manusia. Nah, Neng, sebelum kita berangkat ke goa, Neng baca wirid ini dulu. Wirid yang mana, Mbah? Itu loh, Neng. Wirid Ya Hoilusin. Neng wiridkan dulu sebanyak 888 kali. Wirid saja di dalam kamar. Nanti sudah selesai, kita berangkat bersama-sama menuju ke goa. Desi mengangguk paham, lantas dia masuk kembali ke dalam kamar, duduk bersila di atas sajadah dan membaca wirid Ya Hoilusin. Ya Hoilusin, Ya Hoilusin, Ya Hoilusin, Ya Hoilusin, Ya Hoilusin. Sampai 888 kali. Begitu selesai, Desi pun keluar. Nah, di ruang tamu, Desi disuruh duduk di atas kursi. Lalu Mbah Wanto mengeluarkan sesuatu dari dalam saku bajunya, ditempelkan di keningnya Desi. Ditempelkan di sini, lalu selepas itu dicabut lagi, dan Mbah Wanto mengeluarkan keris kecil, lantas mengambil darah dari tengah jidatnya Teh Desi, disodet sama keris kecil. Selepas itu, darah itu pun ditampung di dalam botol air. Selanjutnya, Desi pun diambil kembali darah dari dagu, dibeset lagi tuh sama keris, ditampung pula di dalam botol air. Selepas itu, botol berisi darah dari Desi dicampur dengan air dan dimasukkan ke dalam tas oleh Mbah Wanto. Anehnya, luka bekas sebetan keris kecil itu langsung tertutup seketika ketika dipegang oleh ibu jari tangannya Mbah Wanto. Tepat azan maghrib, Mbah Wanto, Desi, Mbok Tri, Sumarno, dan Ponimin berjalan bersama menuju ke goa. Di kiri dan kanan, Desi digandeng oleh Mbah Wanto dan Mbok Tri selaku wali nikah dari Desi. Dan Ponimin serta Sumarno berjalan di belakang yang nanti berfungsi sebagai saksi pernikahan. Mereka berjalan sudah layaknya iringan rombongan pengantin. Tiba di depan mulut goa. Di sini Mbah Wanto pun membaca kidung pengantin, kidung temu manten. Persis seperti pernikahan adat Jawa. Baca kidung temu pengantin, temu manten. Selepas membaca kidung selesai, barulah si Mbah Wanto mengajak Desi dan rombongan masuk ke dalam goa. Kembali menuju ke tempat Desi ritual semedi. Desi pun didudukan di batu besar yang begitu datar, ditemani oleh Mbok Tri menunggu rombongan pengantin Jin Hamid datang untuk melangsungkan akad pernikahan. Mereka semua duduk diam sampai jam 11 malam. Lu bayangin duduk diam aja tuh dalam goa sampai jam 11 malam. Tapi si Mas Ponimin sama si Sumarno itu sepertinya udah biasa melakukan tugas mereka menjadi saksi pernikahan antara jin dan manusia. Tepat jam 11 malam, goa menjadi terang benderang. Yang tadinya gelap
padang tuh, terang banget. Lalu samar-samar dari arah lorong sempit tempat biasa munculnya Hamid beserta saudaranya, itu terdengar alunan musik Arab. Gambus, Tagonian tuh, band kepret. Itu terdengar mengalun dari lorong sempit itu. Seperti musik yang menyambut kedatangan pengantin. Lalu Risma terbelalak, dari lorong sempit itu muncul rombongan Hamid. Hamid berdiri sambil tersenyum di tengah. Di kiri dan kanannya masing-masing ada 2 sosok manusia. Jin berwujud manusia dengan penampilan layaknya orang dari Timur Tengah. Di kanan 2 orang, di kiri 2 orang, dan di belakangnya ada 4 orang. Mereka adalah para pengiring Hamid, pengiring calon pengantin laki-laki. Hamid berjalan dengan begitu anggun dan gagah, mendekat dan berhenti tepat di depan Desi yang berdiri beserta rombongannya sendiri. Selepas itu, Desi dan Hamid duduk bersanding di atas batu datar. Layaknya pengantin duduk di pelaminan. Selepas itu, Mbah Wanto berkata, Neng sudah siap. Siap, Mbah. Nah, ini Tuan Hamid, calon suami Neng. Nanti Neng Desi harus melayani Tuan Hamid seperti Neng Desi dulu melayani suami-suami Neng Desi dari bangsa manusia. Dan sekarang akad nikah akan kita lakukan, ucap Mbah Wanto. Yang saat itu Hamid menyodorkan tongkat kayu yang ujung satu dipegang oleh Hamid, yang ujung satunya lagi dipegang oleh Desi. Nah, saat itu juga ijab kabul akad pernikahan pun dilakukan. Selepas ijab kabul terjadi, bagaimana? Para saksi sah? Sah, katanya. Yang nyebut sah ini ya rombongan pengantinnya Hamid dan rombongannya Desi, Sumarno dan Ponimin serta Mbok Tri. Selepas itu Mbah Wanto pun membaca doa pengantin yang diaminkan oleh semua yang hadir dari 2 dimensi yang berbeda. Selepas selesai acara akad nikah, sekarang kita masuk ke perjanjian. Neng Desi, siapa yang akan dibantu oleh Tuan Hamid untuk hidup kaya raya? Anak saya, Mbah. Nah, di sini Mbah Wanto terdiam ketika Desi menyebutkan anak saya. Neng Desi, sebelum terlambat, Simbah akan ingatkan Neng Desi. Sebaiknya Neng Desi yang kaya raya, dan nanti Neng Desi ngasih ke anak-anak. Kalau anak-anak Neng Desi yang dibantu kaya raya oleh Tuan Hamid suami Neng Desi, nanti ke depannya selepas mereka kaya raya, Neng Desi pasti akan disia-siakan, akan dibuang. Pikir baik-baik Neng Desi. Gak apa-apa, Mbah, anak saya saja yang dibantu. Karena pikirannya Desi, pertama, Desi ini kan udah tua. Yang kedua, Desi tak bisa membahagiakan anak-anaknya. Anak-anaknya dari kecil hidup menderita akibat perceraian,
Bahkan dulu Desi ketika bercerai dari bapaknya si Dani, dia itu kan awalnya kerja di Singapura. Gaji $3.200. Yang 3.000 dikirim ke bapaknya si Dani. Yang 200 buat Desi. Nah, ketika dikirim duit dari Singapura itu bapaknya Desi nggak pernah bilang ke anaknya kalau itu uang dari ibunya. Maka sang anak ketika beranjak dewasa itu menganggap Desi tak peduli dan tak menyayangi karena tak pernah membiayai kehidupannya. Dan hal itulah yang membuat Desi ingin membantu anaknya bisa hidup kaya raya lewat pesugihan yang dia jalani. Gak apa-apa Mbah, anak saya saja Mbah. Dengan wajah yang begitu kecewa, Mbah Wanto pun akhirnya hanya bisa menuruti keinginan dari Desi. Lalu Mbah Wanto mengeluarkan sesuatu dari dalam saku bajunya. Begitu dikeluarkan, ternyata itu sebuah batu giok sebesar batu bata, yang dimana di batu giok itulah Desi harus menuliskan nama anak yang akan dibantu kaya raya oleh Hamid suaminya. Lalu Mbah Wanto menarik tangan kanan Teh Desi dan mengambil sepotong kayu. Lalu ujung jari Teh Desi ditusuk oleh potongan kayu sampai mengeluarkan darah begitu banyak. Dan dengan darah itulah Teh Desi menuliskan 2 nama anaknya. Yang pertama Dani, yang kedua Randy. Dani anak pertama dari suami pertama yang tinggal di Ciamis, dan Randy anak pertama dari suami ketiga yang ikut dengan Desi di Bandung. Nah, ketika Desi menuliskan 2 nama anaknya itu di batu giok, kontrak perjanjian darah, terlihat pula raut wajah Hamid yang seperti kurang berkenan. Namun Desi tak peduli bersikeras agar Hamid nanti membantu kedua anaknya saja. Gak apa-apa saya gak punya harta, tetapi anak saya bisa bahagia. Itu pikiran naibnya Teh Desi. Selesai nih, kontrak darah dilakukan. Plakat giok itu pun kembali dimasukkan ke dalam saku oleh Mbah Wanto. Selepas itu Mbah Wanto berkata, kontrak perjanjian darah sudah dilakukan. Kalian berdua sudah resmi menjadi pasangan suami istri. Lalu di sini Hamid pun mulai berbicara. Desi, mulai sekarang kamu istriku dan aku suamimu. Untuk selanjutnya, nanti biar Bapak Wanto yang menjelaskan semuanya kepadamu. Namun, ingatlah, sepulangnya kamu nanti, beritahulah anakmu itu. Rajin-rajinlah bersodakoh, khususnya utamakan bersodakohlah ke masjid yang sedang dibangun. Semakin banyak dia bersodakoh, maka semakin banyak dan semakin besar pula harta kekayaan yang akan kuberikan kepada anakmu itu. Selepas itu, Hamid dan rombongannya pun pamitan kembali berjalan, masuk ke lorong sempit, lantas menghilang. Desi lalu dibawa oleh Mbah Wanto, Mbok Tri, diikuti Ponimin dan Mas Sumarno, keluar dari goa, pulang kembali ke rumahnya Mbah Wanto. Tiba di rumah Mbah Wanto, Mbah Wanto pun menjelaskan apa yang harus nanti Desi lakukan. Neng Desi, Hamid sudah resmi menjadi suamimu. Kamu harus melayani dia
layaknya kamu melayani suami dari bangsa manusia. Dia akan datang di setiap malam kelahiranmu. Sepulangnya nanti kamu ke Bandung, siapkan kamar khusus, kamar yang sepi, yang sunyi, jauh dari kebisingan, jauh dari suara ribut anak-anak. Dan ingat, kamar itu harus semua serba putih. Dan nanti beritahu anakmu pula, rajin-rajinlah bersodakoh, seperti apa yang diucapkan Tuan Hamid. Karena dengan sodakoh itulah yang jadi pemancing Tuan Hamid memberikan harta kekayaan kepada anak-anakmu yang sudah kau tuliskan di kontrak perjanjian darah. Itu saja apa yang mau Simbah sampaikan. Malam ini kau istirahat, besok pagi pulanglah kembali ke Bandung, ucap Mbah Wanto. Selepas itu Desi pun masuk ke dalam kamar, merasakan lega dalam dada. Beban seolah terangkat. Dengan resminya dia menjadi istri dari Tuan Hamid, jin muslim dari Baghdad. Lalu keesokan paginya, Desi pamitan pulang kepada Mbah Wanto dan Mbok Tri. Dia langsung ke terminal, naik bis yang mengantarkan dia kembali pulang ke Bandung. Dan setibanya di Bandung, Desi mulai menjalani langkah hidup baru. Mulai menjalani hidup baru, menjadi seorang istri dari sosok jin muslim Tuan Hamid, yang dari pernikahan itu Desi bisa menyaksikan secara langsung anak-anaknya, terkhusus yang dimasukkan dalam kontrak darah di Batu Giyok. Perlahan dengan pasti hidup mereka mulai berubah dari yang tak punya apa-apa jadi serba ada, dengan cara yang begitu ajaib dan tidak disangka-sangka. Anaknya yang hanya seorang penjual batu akik bisa menjadi seorang miliarder dari pesugihan putih yang dijalani oleh Teh Desi. Nah, itulah kisah dari Teh Desi yang menjalani langsung ritual pesugihan nikah dengan jin muslim dari Baghdad di sebuah goa misterius di daerah Tuban.